Ya, aktor Gary Iskak kembali berurusan dengan polisi karena dugaan penyalahgunaan narkotika. Petugas meringkus aktor itu di sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat. Inilah saat polisi menggerebek sebuah rumah di Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. 4 pria dan seorang wanita ditangkap karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari tangan mereka disita barang bukti narkotika beserta alat hisapnya. Salah seorang yang turut diamankan polisi adalah aktor Gary Iskak. Berdasarkan hasil tes urin, Gary dan keempat temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Memang kita dapatkan ada 5 yang saat itu bersama-sama sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Adapun inisial yang kami sampaikan adalah saudara GI, saudara TR, kemudian saudara DW, saudara AR, dan saudari SP. Untuk mengungkap asal pasokan barang haram itu, polisi masih memeriksa mereka di Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Ya, sungguh kita sayangkan ya kasus ini terjadi lagi-lagi pesohor atau public figure tanah air berurusan dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, Ustaz Erik, bagaimana melihat kasus ini? Kerap kali alasan yang dikemukakan mereka adalah karena padatnya jadwal gitu ya. Akhirnya butuh penenang, lalu larinya justru ke narkoba. Gimana Ustaz? Saya prihatinnya karena saya harus bilang bahwa ini klise. Akhirnya ini menjadi sesuatu yang terus terjadi, kerap terjadi, dan kita tidak kuasa untuk menghentikannya. Jadi memang gimana ya, kehidupan para artis ini kan bukan hanya permasalahan kesibukan pada jadwal dan lain-lain. Saya juga sama ya, pada jadwal, artisnya sama, semua sama. Tapi intinya bagaimana mereka mendapatkan itu, peluang mendapatkan barang itu, ini yang jadi masalah. Ya, jadi kalau misalnya barang itu ada dan kemudian orang-orang ya namanya anak-anak muda itu ingin mencoba ya, dengan alasan dalil yang dikeluarkannya ini akan menambah energi dan membuat itu kan sebetulnya nomor sekian lah ini ya gitu ya. Tapi intinya kan sebetulnya pengen masuk ke dalam lifestyle yang begitu aja ya, yang entertainment, yang akhirnya masuk ke coba-coba gitu ya. Nah ini gimana kita mempersempit ini. Jadi kita harus bersama-sama. Hal-hal begini itu kan sebetulnya nggak bisa sendirian, harus berjamaah, harus tawasau, konsepnya itu bersama-sama, saling gitu ya, saling mengingatkan, saling berpesan, saling menjaga sistemnya, saling melindungi gitu. Nah ini yang kita harus bersama-sama untuk melihat gimana sih pasokan ini kalau misalnya bisa dihentikannya dari mana gitu. Dari awalnya dari mana. Kemudian ketika kemudian ini bisa di kalangan artis, siapa artis-artis yang mungkin bisa masuk, bisa membuat satu gaya hidup yang kemudian dalam padat jadwal tetapi tidak menggunakan barang-barang seperti itu gitu ya. Jadi ikon-ikon artis ini yang kemudian mengajak mereka untuk menjauhi gitu, dan selalu dikampanyekan di artis. Misalnya ada gabungan artis anti narkoba, misalnya ini kan ide liar saya aja ya. Tapi kalau misalnya ada, ini juga setidaknya bisa membuat menahan gitu ya. Nah, kemudian berbagai program-program yang akhirnya bisa menjauhkan mereka ini dari Iya Ustaz. Kalau Ustaz Erik sendiri punya pengalaman tidak sih berbicara dengan salah satu jemaah gitu ya, mantan pengguna yang akhirnya bisa lepas dari jeratan narkoba ini? Kan sebenarnya kalau dari sudut pandang Islam itu bertaubat ya Ustaz ya. Memang sesulit itu ya Ustaz ya untuk seorang umat muslim bertobat, atau ketika orang bertobat itu memang sebanyak itu ya godaannya Ustaz? Nah gini ya, ini ada bukan hanya 1-2 ya, banyak ya yang ketemu saya dan kemudian alhamdulillah bisa berhenti.
Tetapi karena apa? Saya harus juga mengabarkan orang-orang yang pengen ketemu saya itu memang orang-orang yang pengen berhenti gitu. Jadi inamal amal itu niat. Jadi ketika sudah ada niat dari dirinya untuk berhenti dan kemudian bertemu dengan saya untuk kemudian memohon, meminta doa, meminta support, bahkan tuntunan apa yang harus dilakukan agar supaya dijauhkan gitu. Jadi ketika datang ke saya itu sudah dengan niatnya, tapi saya belum pernah gitu mengajak seseorang yang memang sedang asik-asiknya gitu menggunakan itu dan bisa ditarik keluar. Nah itu saya belum, tapi kawan-kawan saya ada yang bisa berhasil melakukan itu gitu ya. Saya salut sekali gitu, karena kan yang paling sulit itu faku raqabah, membebaskan budak dari perbudakan. Jadi membebaskan orang yang sedang diperbudak oleh narkoba itu dibebaskan itu paling sulit. Kata Allah, wa ma'adraka bil aqabah, atau enggak kamu jalan yang mendaki lagi sukar. Mendaki lagi sukar. Nah itu melepaskan budak dari perbudakan. Melepaskan orang yang salah satunya senang sama narkoba, sedang diperbudak sama narkoba, dilepaskan jeratnya dari narkoba. Ini sulit sekali. Nah, jadi kalau saya, beberapa orang banyak yang kemudian datang dan berhasil bisa gitu ya, alhamdulillah berhasil gitu dengan berbagai cara. Tentu nanti kita bisa share ya cara-caranya, tapi bisa berhasil gitu. Nah yang pertama itu saya kabarkan saja bahwa dia harus ditarik dari lingkungan. Nah itu loh. Jadi dia ditarik dari lingkungan pemakai itu dulu. Nah, itu intinya itu. Nah, kalau itu sudah berhasil, udah yang lainnya tinggal program. Nah programnya juga harus sustainable, harus terus menerus. Nggak bisa kemudian program dadakan dan kemudian selesai, nggak bisa. Itu harus terus gitu ya, harus continue, harus sustainable, yang sampai akhirnya dia sudah yakin, sudah bisa ya melawan itu semuanya. Bahkan kadang-kadang ada program-program yang menjebak dia untuk menggunakan tapi dia sudah tidak. Nah itu alhamdulillah insya Allah itu berhasil programnya, kurang lebih begitu. Ya, kuncinya niat ya Ustaz ya. Sekuat apapun niat kita, kalau misalnya kita sudah ingin meluruskan niatnya, nggak ingin balik lagi ke lingkungan itu, ya udah setan juga akan lemah kok gitu, tenang aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan seluruh pemirsa Ajwa TV juga melihat ini dan bisa berbagi ataupun sharing ke teman-temannya yang mungkin dalam lingkaran narkoba. Intinya adalah niat dulu diluruskan begitu.